Aunque
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Waalaikumsalam Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ibu. Mohon maaf saya telat masuk 1 menit ya. Tadi saya salah ke link Spring tadi ya. Baik, perkenalkan selamat datang di kelas psikologi abnormal ya. Saya biasa dipanggil Bu Wanti ya, yang akan mengampu mata kuliah psikologi abnormal. Psikologi abnormal ini berarti semester berapa? Semester 2, semester 3 ya? Semester 3, Oke. Bu. Sebelum mata kuliah ini ada kuliah lain kah? Ada kuliah lain kah? Tidak, Bu. Tidak ada Ibu. Tidak ada. Hanya ini ya. Oke, baik. Ketika kita berbicara psikologi abnormal, nanti mungkin akan banyak saya sepertinya perlu saya mute dulu ya. Mohon izin ya. Ketika berbicara psikologi abnormal, nanti kita akan banyak berkenalan dengan istilah-istilah yang sifatnya diagnostik ya. Jadi nanti ketika ada yang tidak diketahui atau mau bertanya, silakan langsung masuk ke kolom komentar. Saya langsung mulai aja ya untuk perkuliahan hari ini, yaitu sebenarnya masih pengantar ya, pengantar psikologi abnormal. Apakah slide saya terlihat? Terlihat Bu. Terlihat, baik. Terlihat Bu. Oke. Sebelumnya saya mau berkenalan dulu ya. Jadi nama saya Wanti. Saya lulusan S1 Universitas Indonesia, S2 saya di Universitas Erlangga. Saya hampir 10 tahun ya praktek psikolog profesional. Sekarang mengajarnya selain di IOU, saya juga dosen di Universitas Paramadina. Begitu ya. Jadi senang sekali diamanahi untuk mengajar mata kuliah abnormal. Sekarang di sini saya punya gambar. Ketika kita berbicara abnormalitas, mana yang mewakili abnormalitas? Kalau dari urutan segitiga, semuanya warna biru? Warna biru ya? Iya Ibu. Ketika kita berbicara abnormalitas, mana yang mewakili abnormalitas? Yang terbalik. Segitiga terbalik. Yang terbalik gitu. Terbalik. Dan jajar panjang. Kenapa itu disebut abnormal? Karena dia Karena terbalik. berbeda dengan yang lain. Karena berbeda dengan yang lain Ustazah. Betul. Karena berbeda dengan yang lain. Namun, ketika kita berbicara diagnostik abnormalitas, itu tidak sesimpel, oh dia berbeda dengan yang lain. Akan ada syarat-syarat ketat untuk proses diagnosa. Namun, secara keseluruhan, secara umum, ketika kita berbicara ini ada potensi abnormalitas, yang pertama adalah kita bisa lihat dari reaksinya. Ya, apakah seseorang menampilkan reaksi atau emosi yang berbeda? Contoh, misal kesandung batu, ya sudah wajar kesel. Tetapi ada individu ketika kesandung batu, itu keselnya bisa lama sekali. Bisa sampai ngamuk, bisa sampai nendang-nendang yang lain. Nah, maka itu ketika kita berbicara di konsep segitiga, agak berbeda nih reaksi emosinya. Nah, maka kita bisa arahkan itu kemungkinan abnormalitas, walaupun tunggu dulu ketika kita berbicara abnormal atau tidak, nanti akan ada kaidahnya kita menentukan. Yang kedua, bisa dikatakan abnormal kalau maladaptif. Maksudnya apa? Tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma. Contoh, marah-marah sampai menyakiti fisik, begitu. Terus misalkan keinginannya tidak dikabulkan sampai akhirnya, tunggu, saya harus share screen ya sebentar. Sudah terlihat seperti ini? Sudah ya? Sudah Ustazah. Sudah. Sebentar. Saya bisa, kalau ini kelihatan nggak? Tunggu ya. Nih, kelihatan? Tunggu. Sudah, Bu. Kelihatan ya, Bu. Hah? Kelihatannya baik. Sudah, Bu, terlihat. Iya. Misal ketika bersaing ya,
tidak terpenuhi keinginannya, tidak terpenuhi targetnya, dia sampai menyakiti orang yang menjadi saingannya. Nah, itu adalah maladaptif. Gitu. Lalu yang ketiga, menyimpang secara statistik. Jadi nanti mahasiswa akan berkenalan dengan namanya DSM. Ya, jadi ada aturan, sama seperti misal pemeriksaan kedokteran. Oh, dia panas 40 derajat. Maka akan diklasifikasikan ke arah demam, begitu. Ya, begitu juga ketika mengklasifikasikan ini dia abnormal atau tidak, ada penyimpangan secara statistik. Contoh, misal yang namanya stres itu wajarnya setelah 3 hari dia akan turun kurvanya. Tetapi ini sudah kejadian setahun, 2 tahun, masih mengganggu. Nah, berarti secara statistik ada penyimpangan. Maka itu bisa dikategorikan abnormalitas. Dan yang keempat, tidak sesuai dengan norma. Tidak sesuai dengan norma atau kaidah-kaidah umum yang berlaku. Contohnya apa? Nanti pada abnormalitas, mahasiswa akan berkenalan dengan yang namanya skizoid. Ya, tidak sesuai dengan norma, misal di tempat ramai kok tiba-tiba buka baju. Atau di tempat dingin kok pakai pakaian yang terbuka begitu, tidak ada lagi rasa malunya. Nah, ini bisa dikategorikan kepada abnormalitas. Yang terakhir adalah ketika muncul sebuah perilaku yang sifatnya irasional dan membahayakan, itu juga bisa dikategorikan abnormalitas. Contoh, misal sama-sama stres, ya, stresnya berat begitu. Tetapi dia sudah mulai muncul pikiran-pikiran yang membahayakan seperti bunuh diri, ya. Membahayakan seperti dia mau membunuh sekeluarganya. Nah, itu maka harus ditolong karena itu kategori abnormalitas, begitu. Jadi ketika kita melabel, ini belum ke melabel ya, tetapi ketika kita memperkirakan seseorang itu memiliki abnormalitas atau tidak, ciri-cirinya adalah 5 ini. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ketika kita berbicara penentuan normal sama abnormal, kita perlu mengumpulkan data. Jadi tidak bisa yang namanya melihat sebuah perilaku ini abnormal hanya melihat sekali. Begitu. Nah, ketika kita berbicara proses diagnosa, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kuantitatif. Kalau kuantitatif itu ketika mendiagnosa ada hitungannya. Misal, oh tidak mandi selama seminggu. Oh tidak keluar rumah selama sebulan. Oh tidak bisa bangun dari tempat tidur, maksudnya tidak mau beraktivitas selama 3 hari. Ada hitungan-hitungan standarnya untuk kita mendiagnosa abnormalitas. Yang kedua adalah secara kualitatif. Ya, kalau kualitatif mungkin tidak muncul angka-angkanya, tetapi kita lihat kedalaman gejalanya. Begitu. Wah, kok terlalu parah ya nampaknya reaksi emosinya. Ya, jadi proses diagnosa abnormalitas pada psikologi itu memang butuh proses yang panjang. Nggak bisa tiba-tiba kita melabel NPD kamu, bipolar kamu, begitu ya. Ada runutan-runutan yang perlu dilakukan. Oke, sekarang saya masuk ke sini. Pada penegakan abnormalitas, walaupun sebenarnya akan terlihat dengan kacamata orang awam, tetapi penegakan abnormalitas itu nggak boleh sembarangan. Harus ada orang-orang yang berwenang, ya, yang tersumpah secara profesi yang memiliki wewenang untuk menegakkan abnormalitas. Kenapa seperti itu? Saya seringkali menemui beberapa diagnosa yang ditegakkan oleh terapis, ya. Terapis yang dia bilangnya mengaku tersertifikasi begitu, tetapi terapis itu secara wewenang di kurikulum nasional dia tidak bisa menegakkan diagnosa. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika sudah dilabel misalkan wah kamu bipolar begitu nampaknya, ya. Padahal sebenarnya bukan bipolar. Bisa saja depresi misalkan ya. Itu akan ketika kita meletakkan label atau diagnosa ke individu, itu hidup individu itu udah nggak sama lagi ya.
Maka kan ketika menegakkan abnormalitas, walaupun kita melihat ciri-ciri abnormal pada orang, tetap perlu membawa ke profesional untuk penegakan yang formal. Begitu. Oke, saya masukkan lagi ke sini. Nah, ketika kita berbicara abnormalitas, sebenarnya abnormalitas itu sudah muncul jauh-jauh sebelum Masehi begitu. Pada masa-masa dulu, seseorang itu berperilaku abnormalitas, sukanya ngamuk begitu. Tiba-tiba menarik diri itu selalu dikaitkan pada zaman dulu, pada era Yunani itu karena ada sihir, ya, karena ada kutukan, berbaunya seperti itu. Terus juga kalau di kitab-kitab kuno di Mesir, masyarakat Cina, Ibrani, Yunani mengaitkan gangguan abnormalitas itu dengan kerasukan, ya. Nah, ini sebenarnya masih sama sampai sekarang juga banyak gangguan-gangguan yang sifatnya psikologis juga ditangani secara ruqyah begitu ya. Karena memang kalau kita belajar psikologi Islam, ya itu rasional begitu. Kenapa akhirnya manusia itu tidak bertingkah laku sesuai dengan fitrahnya, ya bisa saja ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Begitu. Tetapi ketika kita kaitkan, kalau kita mau menegakkan diagnosa secara kontemporer atau secara formal global, nah, bukan hanya dengan metode ruqyah ya, tetapi dengan metode-metode lain yang sifatnya formal. Oke, saya masukkan lagi sini. Nah, ketika berbicara perkembangan abnormalitas, contohnya pada tahun 400 sebelum Masehi, Hippocrates itu menemukan bahwasanya Hippocrates itu kan pencetus kedokteran ya, dia menemukan bahwasanya kok ada otak yang bermasalah gitu. Bermasalah maksudnya apa? Perilakunya itu berbeda dengan orang pada normal umumnya. Dia membagi ada yang disebut dengan mania, melankolia, dan frenia. Nah, metode penanganannya apa pada saat itu di 400 sebelum Masehi? Metode penanganannya gejala abnormal itu dengan diet, olahraga, ya, dengan gaya hidup tenang, histeria diobati dengan pernikahan begitu. Terus juga mungkin sudah familiar ada beberapa metode barat yang mengobatinya dengan mimpi begitu. Tapi apakah itu benar? Nanti kita akan temukan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada masa filsuf, abnormalitas itu digambarkan sebagai faktor yang sifatnya ilahi begitu, ilahiyah yang disebabkan karena ada cedera di kepala, ada kekecewaan yang mendalam, ada patah hati, dan ada penggunaan alkohol. Nah, ini buat mengenal saja terkait sejarah abnormalitas. Ya. Nah, ini ketika kita berbicara abnormalitas menurut pandangan Cina, ya, jadi orang yang menderita kegilaan yang berlebihan pada awalnya akan merasa sedih, kurang makan, kurang tidur, terus akan menjadi sombong, merasa dirinya sangat pintar dan mulia, berbicara dan memarahi siang dan malam. Jadi sebenarnya pada era sebelum pengetahuan itu masuk, pengetahuan formal itu masuk, sebenarnya manusia itu sudah melihat, sudah familiar sama perilaku-perilaku yang abnormal. Namun, di era dulu sebelum pengetahuan itu formal, mereka hanya mengobservasi, tidak memberi label pada gejala abnormalitas. Jauh perkembangannya berbeda dengan perkembangan zaman ini, ya. Oke. Nah, pada abad pertengahan, nah ini merupakan sebenarnya cikal bakal abnormalitas itu diobati. Nah, ini awal mulanya adalah ilmuwan Muslim. Kalau belajar dari sejarah, tadi kan kita sudah belajar abnormalitas itu dari masa filsuf, itu juga sudah kelihatan ada namanya perilaku abnormalitas. Namun mereka tidak menemukan metode perawatan. Nah, justru yang menemukan metode perawatan pertama kali itu adalah ilmuwan Muslim.
Ilmuwan Muslim merupakan salah satu pionir adanya rumah sakit yang sifatnya kejiwaan, begitu. Nah, ini memang rumah sakit jiwa itu yang pertama kali didirikan di Baghdad ya. Jadi memang sebenarnya eh, ilmuwan Muslim ya kiprahnya dalam psikologi itu sebenarnya sudah awal sekali ya. Bahkan sudah merumuskan aturan-aturan cara penanganan abnormalitas itu lebih awal dibanding Western atau Barat. Oke, nah setelah itu karena ada kemunculan yang dibawa oleh orang Muslim ya dengan pendekatan perawatan di rumah sakit jiwa, maka pada abad ke-18 sampai ke-19 itu pengetahuan eranya itu bergeser. Kalau sebelum dibuatnya rumah sakit jiwa, pada masa itu abnormalitas hanya dianggap sebagai perilaku yang aneh. Oh, dia kerasukan jin. Oh, dia aneh. Oh, dia suka ngomong sendiri. Hanya sebatas itu. Tapi karena kemunculan tadi ilmuwan Muslim yang membuat rumah sakit jiwa pertama akhirnya membawa riset yang sangat masif. Riset yang sangat masif pada penanganan gangguan abnormalitas. Nah, ini maka cikal bakal bagaimana akhirnya gejala-gejala atau nama-nama abnormalitas itu dikelompokkan. Begitu ya. Jadi memang dasarnya yang membawa adalah ilmuwan Muslim. Oke. Nah, ketika kita berbicara abnormalitas, saya akan menyampaikan adalah kerangka-kerangka yang memang secara global digunakan ya. Jadi mau prakteknya di Indonesia, mau prakteknya di Arab Saudi, mau prakteknya di Qatar, untuk mengklasifikasikan gangguan kejiwaan itu digunakan namanya DSM, Diagnostik Statistik Manual. Namun, sebagai seorang Muslim, ada beberapa klasifikasi dari gangguan kejiwaan yang tentunya perlu kita kritisi. Terutama adalah masalah LGBT. Ya, ini berbeda sekali. Dulu sebelum DSM-5, di DSM 3 ya, DSM 3 ke DSM 4, LGBT ini masuk ke dalam gangguan. Tapi sekarang ya karena mungkin penyimpangan juga semakin masif ya. Jadi secara angka statistik tadi itu jadi sebuah hal yang sebagian orang lihat itu tidak aneh, maka dia dikeluarkan dari DSM begitu. Tapi sebagai seorang muslim kita harus melihat ini sejatinya adalah abnormalitas begitu ya. Jadi memang untuk penggunaan DSM juga perlu mengkaji lagi ya, terutama bagian-bagian yang memang tidak sesuai dengan pedoman muslim. Kalau yang saya lihat yang lain sih aman ya, yang masalah seksualitas itu yang memang perlu kita kritisi. Nah, ketika menegakkan abnormalitas, selain menggunakan DSM, biasanya juga digunakan yang disebut dengan PPDGJ. Ya, nah PPDGJ ini biasanya masif digunakan untuk praktek di Indonesia. Sebenarnya PPDGJ isinya adalah DSM, ya, yang sudah diterjemahkan dan dibuat lebih detail lagi. Kalau secara global, ada penegakan diagnosa itu menggunakan yang namanya ICD. Ya. Nah, jadi 3 ini yang menjadi pedoman untuk penegakan abnormalitas. Semisal, kalau ada yang sudah pernah ke psikolog atau ke psikiater, akan ada kode-kode, misalkan ya Z10, misalkan Z8, baru ada bunyi diagnosa. Nah, itu Z ini adalah klasifikasi yang sumbernya dari ICD. Gitu. Jadi nama-nama diagnosa itu tidak bisa sembarang ya. Harus dilihat kalau secara formalnya kita mendiagnosa berdasarkan 3 buku ini. Oke, baik. Nah, kita masuk ke faktor penyebab dulu. Kenapa abnormalitas itu bisa terjadi? Apakah abnormalitas itu terjadi karena faktor tunggal? Contohnya emang orangnya itu tidak baik.
Atau abnormalitas itu tuh sebenarnya diada-adakan saja. Yang benar itu yang mana? Ketika kita berbicara abnormalitas, penyebab abnormalitas itu bukanlah faktor tunggal, tetapi dia multifaktor. Maka ketika kita mau menegakkan gejala abnormalitas, tidak bisa hanya fokus pada behavior atau perilaku dari klien. Harus dilihat juga secara sosial bagaimana, secara budaya bagaimana, secara pengasuhan bagaimana, dan secara biologis bagaimana. Maka dalam penegakan diagnosa biasanya ada yang disebut dengan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Ya, kalau pemeriksaan luar biasanya meliputi ya secara lahiriah bisa dilihat seperti apa. Oh, datang matanya sembab begitu. Oh, datang lesu, datang matanya tidak bersinar, datang dengan lemas, itu adalah pemeriksaan luar. Nah, setelah pemeriksaan luar, baru nanti akan ada beberapa rangkaian pemeriksaan dalam, seperti contohnya dengan wawancara klinis, ya, dengan observasi mendalam untuk menegakkan diagnosa. Jadi memberikan label abnormalitas psikologi itu butuh melihat berbagai macam faktor, maka tidak bisa kita main sembarang melabeli seseorang dengan gangguan abnormal, begitu. Oke, kita masuk dulu ke dalam perspektif biologis. Ketika kita berbicara yang dinamakan abnormalitas, ternyata di riset abnormalitas itu ada sumbangsi faktor genetik. Begitu. Jadi kalau kalian sudah belajar sebenarnya psikologi kepribadian, manusia itu ada temperamen yang diturunkan. Kenapa ada orang-orang yang kesenggol dikit marah? Begitu. Ternyata dari keluarganya memang begitu, ketika kesenggol dikit langsung sensitif, langsung marah. Nah, faktor genetik ini itu tidak bisa dilepaskan dari proses diagnosa abnormalitas. Ya. Jadi ada sumbangan faktor genetik. Di mana sumbangannya? Karena ketika kita berbicara genetik nanti menyumbang yang disebut dengan jumlah hormon begitu ya, pengaturan kimiawi begitu ya, yang akhirnya menyebabkan seseorang yang misalkan orang tuanya memiliki sudah didiagnosa abnormalitas, maka anak-anaknya akan rentan. Nah, ini biasanya terjadi contohnya di skizofren, ya, contohnya di bipolar, ya, itu bisa dipastikan orang yang didiagnosa skizofrenia, bipolar, kalau ditarik garisnya wawancara klinis ke anggota keluarganya pasti ada juga yang mengidap begitu. Jadi genetik itu berpengaruh terhadap abnormalitas. Sekarang ketika kita berbicara perspektif biologis, yang pertama adalah kerentanan genetik. Jadi karena ada masalah genetik, yang kedua karena ada masalah disfungsi otak. Jadi ada something wrong sama brain-nya dia. Begitu. Something wrong sama brain itu bisa ditemukan contohnya misalkan pada kecelakaan, ya. Ada beberapa kasus abnormalitas orang tiba-tiba tidak tahu identitasnya, ganti identitasnya memulai jadi seseorang yang baru ya, dia lupa sama identitas lamanya karena faktor kecelakaan. Atau karena kenapa ada misalkan pada anak-anak gangguan abnormalitas yang disebut dengan ADHD ya. Kenapa kok aktif sekali begitu? Tidak bisa mengontrol ya karena ada beberapa bagian di otak yang dia fungsinya berbeda dengan yang normal. Nah, ketika kita berbicara disfungsi otak, yang menyebabkan atau area permasalahan yang signifikan menyebabkan abnormalitas itu terletak pada amigdala dan hipokampus. Berdasarkan riset, di bagian-bagian otak ini akan ada senyawa kimiawi yang disebut dengan neurotransmitter. Ya, kalau neurotransmitternya itu tidak seimbang, bisa menyebabkan kerentanan psikologis atau bisa menyebabkan
gangguan abnormalitas ya. Jadi perspektif biologis tadi sudah kita pelajari dua. Yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah disfungsi otak. Nah, yang ketiga tadi unsur kimiawinya, neurotransmitternya. Jadi neurotransmitter itu adalah senyawa kimia. Ketika orang depresi, ketika orang stres, kenapa kok dikasih obat? Ya, kalau ke psikiater, nanti saya ketergantungan begitu. Apakah benar seperti itu? Sejatinya obat itu diberikan untuk menyeimbangkan jumlah senyawa kimia. Karena pada depresi, pada gangguan mood itu nggak seimbang kadarnya. Ya, maka pada beberapa intervensi psikologis itu tidak efektif ketika tidak dikombinasikan dengan intervensi yang sifatnya medis begitu. Ya. Contoh misalkan pada kasus depresi yang berkepanjangan, neurotransmitternya ini benar-benar tidak seimbang. Ya, maka dari itu perlu diseimbangkan biar dia bisa diintervensi, moodnya harus membaik. Salah satu cara biar moodnya membaik, karena biasanya kalau orang depresi itu nggak bisa diajak konseling, ya, ya sudah susah, mikir aja susah begitu, ya. Maka perlu diobati dulu dengan pengobatan yang sifatnya farmakologi, ya, pengobatan yang sifatnya medis. Karena memang kalau kita berbicara abnormalitas, semua hal yang berbau abnormalitas pasti muncul ketidakseimbangan neurotransmitter. Begitu juga ketidakseimbangan hormon, begitu. Nah, contohnya pada neurotransmitter ini ada yang disebut dengan dopamin. Ada di bagian tubuh manusia, dopamin yang lebih dominan itu menyebabkan manusia akhirnya ketika bertingkah laku tidak terlalu berpikir. Begitu, ya. Nah, dopamin yang berlebihan ini kalau diriset biasanya ditemukan pada orang-orang yang contohnya psikopat, begitu. Ya. Kenapa akhirnya kok mainin ayam dia potong lehernya ayamnya begitu, dia malah ketawa-tawa, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan deg-degan ketika menyakiti hewan, ya karena neurotransmitternya itu nggak seimbang. Dia seimbangnya di dopamin gitu yang menyebabkan dia bukannya merasa bersalah malah nagih, merasa senang begitu. Jadi ketika kita berbicara abnormalitas tidak bisa ya hanya tunggal kita lakukan pertolongan psikologis. Tidak semuanya bisa dilakukan hanya dengan pertolongan psikologis. Terutama kalau kasusnya sudah berhubungan dengan biologis. Oke. Nah, ketika kita berbicara perspektif biologis tadi, saya sudah singgung ada yang namanya temperamen. Ya. Ini erat kaitannya sama kerentanan genetik tadi. Temperamen itu cenderung menetap dan bisa kelihatan ketika anak-anak. Kita bisa lihat ada baby yang kalau ketemu orang baru langsung mau digendong. Ada baby yang kalau ketemu orang baru itu pasti menangis. Begitu. Siapa yang ngajarin dia nangis? Siapa yang ngajarin dia mau digendong dengan mudah? Nah, ini menunjukkan bahwasanya tadi temperamen itu atau genetik menyumbang sifat seseorang juga menyumbang potensi dari adanya abnormalitas. Oke, nah sekarang kita masuk dulu ke perspektif psikologis ya. Kalau tadi adalah secara biologis, biologis adalah organ ya, organ dalam kita yang mengatur fungsi tubuh. Kalau perspektif psikologis ada kita sebut beberapa pendekatan ya, ada pendekatan kognitif sama pendekatan kognitif perilaku. Nah, ketika kita berbicara perspektif psikologis, kadang yang namanya abnormalitas itu kalau kita lihat bisa timbul dari adanya pikiran yang tidak benar. Begitu. Contoh ya, ada orang yang naik tangga ya, padahal dipagari tangganya dia langsung tremor karena ada fobia ketinggian. Kenapa? Karena secara kognitif ada yang salah di situ.
Dia selalu memandang tempat yang tinggi, pasti dia jatuh. Begitu. Atau ada contohnya orang yang punya kecemasan atau anxiety, social anxiety. Kenapa bisa muncul dia abnormalitas dalam social anxiety tersebut? Karena secara kognitif dia berpikir, kalau dia ngomong, kalau dia berinteraksi sama lingkungan, maka lingkungan akan menjudge dia. Nah, itu adalah perspektif psikologis. Nah, yang kedua, perspektif psikologis bisa dilihat dari kognitif dan perilaku. Jadi, gejala abnormalitas itu bisa timbul dari observasi. Contohnya begini, pada pelaku-pelaku yang psikopatologi ya, pada pelaku-pelaku kekerasan yang sifatnya abnormal, itu pasti dia hidup juga atau pernah melihat lingkungan yang melakukan kekerasan. Itu. Jadi secara perilaku dia copy, ya, dia copy menjadi dan tidak ada yang proses koreksi di situ yang menyebabkan akhirnya dia merasa apa yang dia lakukan adalah benar. Ya, itu kalau kita lihat dari perspektif psikologis. Nah, kalau perspektif sosial, sosial itu mempengaruhi juga pembentukan abnormalitas. Terkadang ada individu atau manusia-manusia yang lahir sebenarnya kondusif. Tetapi ketika dia lahir, dia ada early trauma. Ada gaya pengasuhan yang tidak baik. Begitu. Ada perselisihan dalam pernikahan. Ada sosial ekonomi status yang mempengaruhi. Ketemu teman sebaya yang tidak adaptif. Sehingga menyebabkan munculnya gejala abnormalitas. Sekarang kita bahas dulu dari perspektif sosial ya. Pertama adalah early trauma. Ini adalah gambar dari otak, dari citra otak ya, di mana ini sama-sama otak usia 3 tahun yang di scan begitu ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya ada perbedaan. Jadi apanya? Ininya otak ya, bentuknya otak pada anak-anak yang mengalami waktu di awal dia lahir yang mengalami pengabaian yang ekstrim. Kita bisa lihat jadi berkerut ya. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya luka psikologis di awal kehidupan itu mempengaruhi gangguan abnormalitas. Jadi seperti dia menaruh bibit untuk gangguan abnormalitas. Sudah bisa dipastikan anak-anak yang mengalami early trauma dan tidak ditangani, maka ketika dia berinteraksi dengan lingkungan, dia pasti ada cemasnya. Begitu. Jadi tidak bisa menghilangkan kecemasannya 100%. Pasti ada rasa was-was, pasti ada rasa ragu-ragu, begitu. Nah, riset tentang intervensi psikologis menyebutkan bahwasannya luka psikologis di awal kehidupan itu, ya, kehidupan awal itu cenderung lebih lama menetap dan sulit untuk disembuhkan. Tapi terkadang tidak disadari. Baru munculnya, baru diidentifikasi biasanya ketika punya anak. Biasanya seperti itu. Kenapa ya? Padahal anak cuma numpahin minuman, tapi sampai memukul misalkan. Biasanya baru kelihatan seperti itu, trigger-triggernya munculnya itu lama gitu ya. Nah, yang kedua, kekerasan di dalam rumah yang dilakukan kepada anak ternyata berdampak besar juga bukan hanya pada sisi emosional, tapi juga pada fisik dan pada kognitif. Saya pernah praktik di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan, entah kenapa bentuk fisiknya hampir sama. Kurus dan merunduk biasanya dari posturnya. Ya, jadi nggak bisa dia tegap. Posturnya pasti agak merunduk dan kurus secara fisik, kelihatan. Begitu. Nah, yang ketiga, early trauma itu bisa muncul di awal kehidupan karena adanya attachment yang sifatnya disorganized. Jadi,
ketika kita berbicara keamanan psikologis, inti kepribadian itu tuh muncul di awal-awal kehidupan. Bagaimana anak memandang lingkungannya aman atau tidak itu sangat dipengaruhi dari trust-nya dia terhadap lingkungan yang timbul dari awal-awal dia hidup gitu. Ketika anak-anak punya attachment yang oke, attachment yang baik, contohnya adalah saya di dunia ini lahir, kalau saya butuh pertolongan orang lain menolong. Ternyata kalau saya nangis, ibu bapak saya menenangkan. Ternyata kalau saya jatuh, saya akan diobati oleh ibu bapak saya. Nah, keamanan-keamanan psikologis ini ketika tidak didapatkan di awal mula manusia hidup, maka potensi abnormalitasnya itu ada di anxiety. Ya. Jadi dia akan cenderung lebih mudah cemas ya, bahkan sampai ke depresi, apalagi ketika diperparah dengan dia hidup juga di lingkungan yang tidak menguntungkan buat dia. Oke, saya masuk ke sini terkait gaya pengasuhan. Jadi ketika kita berbicara abnormalitas, abnormalitas itu juga timbul dari gaya pengasuhan. Contoh yang populer ya, sekarang populer sekali NPD, begitu ya. Beberapa riset pada gangguan kepribadian jenis narsistik itu ketika diwawancara secara klinis, ternyata juga hidup dengan gaya pengasuhan yang narsistik. Gitu. Jadi memang gaya pengasuhan juga ternyata berpengaruh pada gangguan abnormalitas. Nah, di sini disebutkan di riset, orang tua yang memiliki gangguan abnormalitas seperti skizofren, ada gangguan kepribadian, ada depresi. Ketika dia tidak diobati, dia cenderung akan lebih sulit mengasuh anak dengan positif. Ya, maka menimbulkan side effect-nya pada kepribadian anak. Maka orang tua juga perlu refleksi ya, ketika memang ada masalah terhadap psikologisnya juga perlu mencari pertolongan. Karena ternyata sangat berpengaruh untuk membentuk apakah seorang anak nanti berpotensi memiliki gangguan abnormalitas atau tidak. Nah, ini adalah gaya pengasuhan yang secara global ya, nanti bisa dibaca. Oke, nah ketika kita berbicara perspektif sosial, faktor lain yang juga signifikan dalam membentuk atau menaruh bibit abnormalitas adalah perselisihan dalam pernikahan. Ya, jadi orang tua yang cenderung berkonflik secara terbuka, berantemnya itu di depan anak, cenderung secara riset membentuk anak yang lebih agresif dan impulsif. Ya, jadi dia mengkopi dari cara orang tuanya menyelesaikan konflik. Karena saya banyak bersinggungan dengan kasus-kasus anak, banyak anak-anak yang sebenarnya bukan karena dia itu sengaja ingin menyakiti orang. Jadi ketika dia bertengkar, dia cenderung memberikan fisik ya, memberikan respon fisik, entah itu memukul, menggigit. Itu tuh terkadang bukan karena dia ingin memukul sama menggigit. Karena apa? Secara dia tidak sadari, dia mengkopi apa yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa di sekitarnya dalam menyelesaikan konflik. Gitu. Nah, ini yang juga agak membahayakan bahwasanya anak-anak yang dulu besar menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga itu punya prevalensi atau probabilitas yang tinggi untuk melakukan hal yang serupa pada rumah tangganya. Dan itu seringnya tidak disadari. Maka memang penting untuk sebenarnya untuk abnormalitas ini adalah untuk refleksi juga ya ke diri sendiri, tapi jangan self-diagnose ya. Apakah memang mengalami hal-hal seperti itu yang akhirnya membentuk respon kita, ya, yang membentuk kepribadian kita kok nampaknya memang butuh diintervensi. Nah, yang ketiga, perceraian pada orang tua itu ternyata bisa
sebenarnya perceraian dengan orang tua pasti meninggalkan luka psikologis bagi anak. Tapi akan ada bedanya di riset. Apakah perceraiannya itu smooth atau perceraiannya itu tidak smooth, ya? Smooth dalam arti adalah konflik dilakukan dengan cara dewasa, konflik dilakukan penyelesaiannya dengan penuh ketenangan, itu bisa meminimalisir psikopatologis pada anak. Nah, anak bukan hanya perceraian ternyata. Anak yang tinggal di rumah yang dia orang tuanya nggak bercerai, tetapi bertengkar setiap hari, ternyata prevalensinya dia lebih besar untuk menderita gangguan patologis dibanding anak yang orang tuanya bercerai tetapi sudah berpisah rumah. Jadi memang ketika kita berbicara perspektif sosial ya, ini mempengaruhi juga pada abnormalitas. Oke, nah sekarang saya masuk perspektif sosial ini memang yang banyak sekali ya yang mempengaruhi abnormalitas. Kita masuk ke sekarang sosial ekonomi status. Berdasarkan riset dari WHO tahun 2014, semakin rendah kelas sosial ekonomi, ya, ternyata semakin tinggi prevalensi gangguan jiwa. Karena apa? Kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi. Ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, sudah pasti ada kecemasan di situ, ya. Maka prevalensinya dia lebih tinggi. Nah, kenapa prevalensinya lebih tinggi? Karena orang yang punya sosial economic status yang rendah itu cenderung memiliki tekanan-tekanan yang lebih besar dibanding yang mempunyai sosial economic status di atasnya. Terus tekanannya besar, sumber daya untuk menyelesaikan permasalahannya kecil. Maka mereka ini sebenarnya rentan stres, ya. Kalau mau mengkaji sebenarnya kalau tertarik dengan mengkaji kasus-kasus bunuh diri begitu, prevalensi orang-orang yang memang terlibat dalam judi online begitu ya, yang akhirnya mengakhiri hidup sampai akhirnya bunuh diri, itu cenderung memang kalau diukur sesuai sosial ekonomik statusnya itu yang menengah ke bawah gitu. Nah, ini memang sudah sesuai dengan riset ya. Nah, ketika kita berbicara perspektif sosial, ada lagi, yaitu hubungan dengan teman sebaya. Nah, jadi teman sebaya itu berpengaruh sekali. Berpengaruh, yang pertama, dia bisa menjadi faktor protektif teman sebaya. Faktor protektif adalah faktor pelindung kesehatan mental atau sebaliknya. Jadi banyak kasus-kasus ya, klien-klien yang depresi, dia mau bunuh diri, punya kecemasan, stres berkepanjangan. Ketika diwawancara secara mendalam, sama memiliki pengalaman dibully. Begitu. Ya. Tetapi apakah orang yang mempunyai pengalaman dibully lantas dia pasti akhirnya memiliki abnormalitas? Belum tentu. Terutama ketika orang yang punya pengalaman dibully ini punya kesadaran untuk menyembuhkan dirinya. Maka abnormalitas atau psikopatologis bisa untuk diminimalisir kemunculannya. Baik, nah sekarang kita masuk ke dalam Islamic perspektif ya. Sebagai seorang ilmuwan psikologi muslim, konselor muslim, psikolog muslim, kita tidak boleh terlepas bahwasanya gangguan-gangguan psikologis tidak akan lepas dari nafs, tidak akan lepas dari qalb atau hati kita. Ini ada, kalau kalian mau mendalami, ada buku namanya Ilm an-Nafs ya. Itu yang ditulis oleh associate professor di IOU, namanya Pak Rosul begitu. Beliau benar-benar menggambarkan secara rinci terkait nafs, terkait qalb begitu. Nah, pada perspektif Islam disebutkan, kenapa manusia menyimpang dari sesuatu yang normal? Karena pertama adalah nafsnya dia yang menyimpang, ya. Yang kedua akalnya dia menyimpang, pemikiran dia menyimpang. Yang ketiga ruhiyahnya dia menyimpang, tidak bagus, ya.
ihsasnya dia, emosionnya dia tidak dikelola dengan baik, akhirnya behaviornya juga tidak baik dan itu tidak dikoreksi. Begitu. Ketika kita berbicara perspektif Islam, sebenarnya tiap muslim itu punya fitrah atau kalau disebutnya dalam bukunya Ilm al-Nafs itu adalah human nature. Human nature seorang muslim itu dia adalah memiliki sense of morality yang baik. Jadi punya nilai-nilai moral dan kebenaran yang baik. Tetapi masalahnya ya, untuk menjaga itu ya kadang ada tadi ya kita bisa lihat lingkungan sosial yang mempengaruhi sehingga menyebabkan di penyimpangan di banyak-banyak sisi. Oke? Nah, ini nanti 5 minggu ke depan atau 5 pertemuan live session kita akan bahas nama-nama ini banyak sekali ya. Tapi jangan difikirkan sekarang dulu. Tetapi di sini saya mau menjelaskan bahwasannya ketika kita berbicara abnormalitas, dia itu ditegakkan berdasarkan klasifikasi. Ya. Klasifikasinya maksudnya gimana, Bu? Tergantung pada root of problem. Ya, misal contoh, ada root of problemnya di kepribadian. Maka nama klasifikasinya adalah gangguan kepribadian. Ada histrionik ya, ada narsistik di situ ya. Atau yang kedua adalah gangguan kepribadian karena stres sama depresif ya. Maka kenapa dia dikatakan depresif? Karena dia memiliki riwayat stres yang berkepanjangan. Jadi prosesnya adalah diklasifikasi seperti itu. Atau ada perbedaan mengklasifikasi ini orang halusinasi ya. Halusinasinya karena obat atau karena alkohol atau memang halusinasinya karena biologis. Makanya akan dibedakan nanti klasifikasi gangguan jiwa yang karena zat, ya, substance atau zat, sama akan berbeda kalau gangguan jiwanya karena biologis. Itu nanti kita bahas di skizoid, begitu, ya. Terus ada juga gangguan abnormalitas yang berupa feeding sama eating disorder. Jadi suka ngemil pecahan kaca, pica eater begitu ya. Maka klasifikasinya dia di mana? Di feeding and eating disorder. Jadi ketika kita berbicara klasifikasi gangguan jiwa, ada rumah-rumah gangguan jiwanya. Nanti kita akan bedah satu persatu ya. Jadi memang di mata kuliah ini nanti harus bisa membedakan. Mana contohnya bipolar, mana contohnya dia depresi, manik begitu ya. Mana contohnya kepribadian ganda. Nah, nanti akan dibahas satu persatu di live session selanjutnya. Nah, ketika kita menyusun atau mau menegakkan diagnosa gangguan jiwa, ada aksis. Aksis itu seperti akar-akarnya, ya. Maka yang pertama harus dilihat aksis 1 adalah gangguan klinis. Gangguan klinis itu seperti apa? Contohnya adalah menarik diri, kehilangan minat, ya. Terus kita lihat aksis 2. Ada gangguan kepribadian nggak? Gangguan kepribadian itu contohnya apa? Tiba-tiba dia sama orang lain bermasalah, ya. Tiba-tiba kok jadi sombong, begitu. Itu yang namanya kepribadian. Yang ketiga, kita harus kaji apakah ada kondisi medis umum, ya. Karena beberapa gangguan jiwa yang nampaknya itu gangguan abnormalitas ternyata disebabkan karena ada medikasi atau sedang mengalami pengobatan, ya. Maka perlu ditinjau itu, dia sakit atau tidak, pernah mengalami pengobatan atau tidak. Nah, ini yang agak lama untuk mengkaji aksis 4. Jadi ketika kita mau menegakkan abnormalitas, dilihat lagi tadi psikososial sama lingkungannya yang sudah saya contohkan tadi. Teman sebayanya gimana, ya, parents-nya gimana, sosial ekonomik statusnya gimana, begitu. Ya, jadi memang ketika kita mau mendiagnosa itu
root of problemnya harus dikenali satu persatu panjangnya. Yang terakhir adalah aksis 5. Kita bisa melihat dan mengkategorikan ini halusinasi dia. Oh, ini tidak halusinasi dari keberfungsian verbal. Contohnya apa? Pada halusinasi, misal dia bercerita sesuatu yang nggak nampak gitu, ya. Atau pada depresi, membedakan ini dia depresi atau dia skizofren, kita bisa lihat kalau pada depresi masih ada keberfungsian verbal tetapi minim, begitu. Ya. Jadi memang kita bisa melihat dari 5 aksis ini. Oke, nah ini ada yang disebut dengan klasifikasi sama labeling. Jadi diagnosa itu apa? Klasifikasi atau labeling? Jadi diagnosa itu adalah sebenarnya klasifikasi, bukan label, ya. Berbeda karena ketika kita berbicara ini klasifikasi atau label. Klasifikasi, kenapa gangguan jiwa itu perlu didiagnosa? Bukan memberikan label kamu skizofren, sepanjang hidup kamu akan halusinasi, tidak seperti itu. Tetapi memberikan kita pemetaan, ini rumahnya gangguannya ada di mana. Treatmentnya seperti apa, intervensinya itu seperti apa, ya. Tapi sayangnya dalam implementasinya banyak di zaman sekarang, ya, alih-alih diagnosa manusia seringnya memberikan label, ya. Padahal tadi belum kenali dia masuknya ke klasifikasi apa. Sudah di label NPD, ya, di label bipolar, ya, di label autism misalkan seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Yang dilakukan pada klasifikasi pada proses diagnosa adalah klasifikasi, bukan melabel, ya. Itu berbeda sekali. Nah, ketika kita berbicara kasus, ya, kasus gangguan jiwa di Indonesia itu meningkat setiap tahunnya. Ya, kenapa meningkat setiap tahunnya? Pertama, kita terbantu dari kemajuan teknologi. Jadi kasus-kasus itu sekarang kalau kita lihat kasus kesehatan mental, orang-orang jadi lebih terpapar, ya. Jadinya lebih merasa memiliki gangguan yang sama juga. Kalau dari hasil riset kesehatan dasar, usia 15 tahun ke atas itu adalah usia yang mulai menunjukkan adanya gangguan abnormalitas. Begitu. Ya. Jadi 15 tahun ke atas kenapa? Itu sudah mulai kelihatan gejala abnormalitas karena usia remaja itu kompleks, ya. Perspektif biologisnya sedang dinamis, perspektif lingkungannya sedang dinamis yang menyebabkan ketika ini tidak diantisipasi bisa berlanjut ke masalah kejiwaan, ya. Makanya wajar ketika di riset individu yang paling besar mengalami gangguan mental, ya, itu usia 15 tahun ke atas. Oke, nah ini ada di mana? Di buku, ya. Jadi nanti ada buku, tolong di-download buku psikologi abnormalnya, ya. Itu buat menjadi pegangan untuk mata kuliah ini. Oke, ini ya kita bisa lihat berdasarkan usia, ya. Lihat nih, yang paling puncak pada depressive disorder tuh dia naiknya memang di usia remaja, puncaknya itu di usia ini ya, usia dewasa awal sampai dewasa madya, tapi dia akan turun seiring berjalannya usia. Karena usia juga mempengaruhi bagaimana kita mempersepsi kehidupan, ya. Usia juga mempengaruhi kebijakan kita memandang hidup, begitu. Jadi biasanya memang untuk depressive disorder pada itu dia akan turun seiring berjalannya usia, begitu, ya. Nanti bisa dibaca grafiknya. Nah, ini tadi, ya. Ketika kita berbicara abnormalitas dari Islamic perspektif, tadi sudah saya jelaskan sebagian. Kita perlu kalau nanti berpraktek, mau jadi konselor, ya, mau jadi psikolog. Jadi bukan hanya proses pengobatan saja yang kita lakukan,
Tetapi bagaimana akhirnya kita mendorong individu ini untuk tawakal, begitu ya. Tawakal bahwasanya dia mengalami gejala abnormalitas itu tidak terlepas, memang sudah bagian dari takdir, begitu ya. Karena apa? Terkadang ketika kita bersentuhan atau berhadapan dengan orang-orang yang mengalami gangguan abnormalitas, pasti dia menyalahkan takdir. Nah, ini adalah fungsinya psikolog muslim atau konselor muslim yang nanti berpraktik tidak boleh untuk akhirnya kita melepaskan itu. Atau kita akhirnya memvalidasi, oh ya takdir kamu buruk, tidak boleh seperti itu. Ya, justru akhirnya mengajak bahwasanya ya kita harus menerima dulu. Memang ini gangguan abnormalitas adalah bagian dari takdir dan juga cobaan, begitu. Nah, yang kedua, ketika kita tadi sudah berbicara tentang akel, kolb gitu, penanganan gejala abnormalitas itu tidak hanya tunggal, misalkan dengan CBT, ya, dengan konseling, ya, tetap perlu ada yang namanya pemurnian jiwa atau tazkiyatun nafs. Maka nanti di UTS kalian, di UAS kalian, itu nanti kami meminta bagaimana akhirnya kalian bisa merancang rancangan intervensi untuk gangguan abnormalitas yang landasan utamanya adalah Islamic perspective. Jadi prinsip-prinsip tazkiyatun nafs yang memang sudah dipelajari di mata kuliah yang lain itu tetap harus menjadi landasan kita dalam menangani abnormalitas. Begitu ya. Baik, tidak terasa sudah 1 jam. Ini banyak sekali yang bertanya, tapi ada yang mau raise hand, silahkan. Saya persilakan. Ada yang mau bertanya langsung? Ada yang mau bertanya langsung? Silakan Mbak Siti Maliha. Bu, Assalamualaikum. Kedengeran suaranya? Kurang keras sih. Kalau sekarang gimana, Bu? Ya, sudah oke. Bagaimana Mbak? Iya, baik ya, Bu. Terima kasih ilmunya. Ini sengaja ya, Bu, aku kerasin suaranya. Kalau misalnya, Bu, tadi kan di penjelasan yang Ibu sampaikan, ternyata abnormalitas itu banyak ya pengaruhnya ya, Bu ya. Nah, berarti Bu, kalau misalnya sekarang gitu ya di sebuah keluarga, misal anak itu cenderung nunduk, tidak senyum, pokoknya ya lesu gitu ya Bu kelihatannya. Sebenarnya yang perlu diperbaiki itu, yang maksudnya yang perlu diketahui gitu ya, asal muasal sebabnya tuh dari orang tuanya dulu atau anaknya dulu Bu gitu. Tapi memang ini memang ada faktanya ya Bu ya, betul. Jadi di sebuah keluarga ini orang tuanya itu keras Bu pada anaknya gitu. Jadi apa-apa sudah selalu dimarahi gitu, seperti itu Bu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, izin 2 pertanyaan ya Bu. Yang kedua singkat aja Bu. Kalau misalnya wanita itu ada PMS ya Bu tiap bulan, itu masuk ke abnormalitas nggak Bu? Atau nggak apa-apa gitu sebenarnya? Karena kan ya suka mudan gitu ya Bu ya kalau ini gitu tiap bulan. Itu aja Ibu, makasih. Oke, terima kasih. Ini panggilannya Mbak siapa ini? Maliah aja Ibu. Mbak Malia. Oke, Mbak Malia bisa ngelihat ya tadi sebenarnya sudah melakukan pemeriksaan luar. Anak-anak yang memang cenderung punya problem depresi dari fisiknya pasti nggak tegap. Begitu ya? Berarti sebenarnya pemeriksaan luar sudah dilakukan. Maka harus dilakukan step yang kedua apa? Pemeriksaan dalam. Ketika kita berbicara pemeriksaan dalam, kita fokuskan untuk mencari apa yang tidak nampak dari dia. Yang tidak nampak dari dia adalah feeling sama perasaan. Nah, cara mencarinya itu ada beberapa yang kita sebut dengan assessment. Assessment yang utama itu adalah assessment berupa observasi dan yang kedua adalah berupa wawancara. Nah, ini terserah mau dilakukan yang mana dulu, tetapi fokusnya ke anaknya dulu ya. Karena anaknya ini harus kita petakan dulu dia, baru nanti kita bisa gali terkait keluarganya. Di observasi contohnya, kita bisa melihat respon-respon dia. Misal di observasi sudah kelihatan ya,
dia tuh nggak suka misalkan sama keluarganya, ya kita lihat responnya itu seperti apa, itu observasi ya. Apakah itu muncul konsisten? Contoh, misal dia bertingkah laku seperti itu, kalau ada di keluarganya saja, ya berarti kita bisa mengarahkan hipotesanya, ini root of problemnya adalah di family. Tapi kalau kita lakukan observasi di luar keluarga, ternyata juga sama, cenderung depresif ya, maka bisa jadi penyebabnya bukan di family. Di sini bisa dipahami Mbak Liha? Iya, Bu. Pertama, observasi. Nah, yang kedua, yang perlu dilakukan adalah wawancara. Wawancara ini bukan hanya sembarang memberikan serangkaian pertanyaan ya, tetapi ini yang bersifat konseling awal. Ya, jadi pada sesi wawancara kita perlu one on one ya dalam kondisi yang ideal, di mana juga bagaimana akhirnya dia bisa bagaimana akhirnya anak itu bisa ngomong dengan cara yang benar, keluar semua perasaannya, yaitu harus memperhatikan timing juga ya. Nah, pada wawancara bisa dilakukan pemeriksaan apa yang dia rasakan ya. Jadi kita menggali penyebabnya di mana begitu ya. Baru ketika akhirnya muncul nih, oh diobservasi nampaknya mengarahnya ke depresi, di wawancara juga ketemu nih depresi. Baru yang ketiga, ini yang harus diarahkan ke profesional ya, nanti ada pengetesan secara formal. Nah, pengetesan secara formal ini bisa mencakup dua hal. Pengetesan yang pertama adalah diagnostik, yang kedua adalah pengetesan kepribadian. Baru setelah 3 tahap itu dilakukan, akan muncul diagnosa. Begitu. Nah, apakah orang tuanya juga perlu digali? Itu tergantung dari hasil asesmen kita. Ketika akhirnya arahnya, root of problemnya adalah di family, ya, maka yang diintervensi nggak bisa hanya dianya sendiri. Contoh adalah intervensi dianya kita tazkiyatun nafs misalkan. Kita suruh dia CBT ya, tetapi pengondisian keluarganya tidak dilakukan, maka itu tidak efektif. Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya Mbak Liha. Apakah sudah jelas? Jelas, Ibu. Nah, yang kedua ya, apakah wanita PMS itu abnormalitas? Tidak. Kategori abnormalitas adalah ketika bisa dipandang itu sebagai abnormalitas, dia sudah selesai menstruasi ya, sudah tidak mengalami PMS tetapi masih dinamis sekali emosionalnya dia, begitu ya. Jadi ketika itu sudah jelas faktor hormon ya, faktor PMS, ketika PMS-nya sudah selesai kok masih berlanjut. Nah, ini baru bisa kita curiga ke arah abnormalitas. Begitu ya? Baik, Ibu. Mbak Terima Liha? kasih ya, Bu. Sama. Siapa lagi yang ingin bertanya? Mbak Assalamualaikum, Amanah. Bu. Ini siapa nih yang? Ibu. Mbak Amanah Amanah, ini ya? Bu. Ya, Oke. Apa pertanyaannya, Mbak? minta penjelasan lebih lanjut, Bu, terkait tentang aksis tadi. Itu kan ada 5. Itu semuanya, aksis itu kan tadi dikatakan adalah akar permasalahan. Nah, itu ada 5 Ya. aksis, maksudnya itu semuanya mencakup atau nanti bergantung dari kasusnya, masuk di aksis 1, 2, 3, 4, atau 5, atau bagaimana ya, Ibu, penjelasannya? Nah, Begitu, Ibu. aksis ini adalah akar, ya Mbak ya? Akar atau cara kita menemukan penyebabnya sebelum kita mendiagnosa arahnya kemana. Ya, jadi pada aksis itu kita lakukan penelusuran. Jadi ibaratnya kalau kita ibaratkan bawang merah ya, kita gali satu persatu ya. Lewat apa? Lewat aneka macam asesmen yang berupa apa? Ada observasi, ada wawancara, dan ada pengetesan. Apakah akhirnya kita lihat ada gejala-gejala klinis, insomnia misalkan, ya, depresi begitu. Yang kedua, lewat pengetesan kepribadian, ya. Apakah ini arahnya ada kepribadian yang menyimpang? Yang ketiga, lewat wawancara, apakah memang sebelumnya ada riwayat kondisi medis?
Begitu. Yang keempat, lewat wawancara juga kita lihat ada psikososial dan lingkungan kah. Yang kelima, lewat observasi. Verbalnya itu seperti apa dia ketika berhadapan dengan kita pada saat asesmen ya. Dari situ nanti diintegrasikan aksis-aksis ini. Dia mengarahnya itu kemana? Ya, apakah mengarahnya ke gangguan depresi atau contohnya mengarahnya ke gangguan kepribadian seperti itu. Jadi aksis adalah dasarnya, Mbak, untuk menyusun diagnosa. Dan ini perlu dilakukan memang pada proses mendiagnosa gejala abnormalitas. Bisa difahami? Berarti itu maksudnya semuanya dicobakan dulu untuk mencari akar masalahnya di mana? Ya, itu bukan dicobakan ya, tapi wajib di asesmen. Begitu. Oh iya, iya. Berarti Ya. semua kelima-limanya itu wajib di-asesmenkan. Ya, jadi maka ketika kita berbicara proses asesmennya, misal ada pengalaman mungkin ke psikolog atau ke psikiater, sudah 5 kali sesi baru ketemu diagnosa, baru bawa pulang diagnosa, begitu ya. Karena apa? Aksisnya memang perlu dikenali satu persatu lewat asesmen, begitu. Jadi ketika kita mau mengonseling ya, jadi konseling profesional yang sudah punya hak untuk mendiagnosa, pertemuan pertama itu pasti klien tidak akan membawa diagnosa. Karena apa? Mayoritas di pertemuan pertama adalah kita menelusuri aksisnya. Begitu ya Mbak ya. Ini juga biasanya nggak langsung kita cari 5-5-nya enggak. Di pertemuan pertama bisa mungkin yang ketemu adalah gangguan kepribadiannya, kondisi medis umumnya. Nanti di pertemuan kedua ternyata kita ketemu lagi problem psikososialnya, begitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa langsung dilakukan pada saat itu sekali waktu, begitu ya Mbak. Bisa difahami? Baik, bisa-bisa insya Allah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ini ada Mbak Assalamualaikum, Ibu. Anissa. Ini siapa ini? Iya, Mbak dengan Anissa, ya Anissa, Ibu. silakan Mbak. Iya, Ibu saya mau bertanya, bagaimana kalau kasusnya adalah orang ini agamanya jauh lebih dari kita. Jadi ini teman saya, tapi dia qadarallahu masyafa'al mengalami setelah diketemuin sama psikiater, dia mengalami schizophren gitu, Bu. Saya nggak kurang tahu jenisnya ya, Bu. Tapi saya sebagai teman sedih karena pertama dia lebih pintar, segala macam lebih di atas saya, lebih aktif dan segala macam, bahkan kepribadiannya lebih baik dan agamanya tuh lebih rajin. Nah, ketika dia mengalami gangguan itu, seperti dia bisa melihat sesuatu yang tidak ada, kemudian bisa mengakui dia dibicarain sama Rasulullah SAW, misalnya seperti itu. Jadi gangguannya pun juga ke agama, Bu. Nah, itu apa dukungan yang bisa kita lakukan sebagai teman ketika dia dan apakah dia bisa sembuh gitu, Bu? Saya sedih sekali. Syafa'allah. Gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa, qadarullah masyafa'al ya. Ya ini Iya. cobaan buat temannya Mbak Anissa ya. Ini bagian dari takdir. Ketika kita berbicara skizofrenia, sayangnya dia tidak bisa disembuhkan. Simptom itu akan melekat sampai dia meninggal, tetapi bisa diwaspadai kemunculannya, terutama pada kemunculan saat halusinasinya itu. Nanti kita akan belajar pada skizofrenia, dia sebenarnya akan ada fase-fase yang sifatnya manik juga. Jadi sifatnya kambuh begitu. Halusinasinya jadi intens begitu ya, ngomongnya jadi nggak karuan begitu. Itu adalah pada fase manik. Apa yang harus dilakukan? Pengobatan begitu. Pada gejala-gejala yang sifatnya skizoid, sayangnya tidak bisa hanya kita ajak ngobrol. Neurotransmitternya atau ketidakseimbangan secara biologis itu perlu diintervensi. Maka sebenarnya pada gangguan skizofren itu kenapa sampai ada yang hospitalized ya, harus dirawat di rumah sakit jiwa begitu. Ya karena memang itu gangguan yang sifatnya ada biologisnya juga di situ, Mbak. Jadi bagaimana dukungan yang bisa diberikan ketika dia sedang mengalami halusinasi ya, ya didengarkan saja. Ya, karena mau diapakan misalkan mau kita luruskan, ya itu lagi tidak dalam kondisi sadar. Yang kedua adalah sebagai teman memang pemantauan dia mengkonsumsi obat, pemantauan dia untuk ini ya untuk konsul rutin itu bisa kita lakukan pertolongannya.
Seperti itu. Nah, pada skizofrenia memang yang paling efektif justru adalah bukan penanganan pada individu, tapi justru penanganan pada keluarganya. Begitu, ya. Karena ketika kita berbicara skizofrenia itu memang sudah ada disfungsi otak yang berbeda, ya. Neurotransmitter yang berbeda, begitu. Jadi memang ketika berbicara skizofrenia yang bisa kita lakukan sebagai ilmuwan muslim itu justru adalah intervensi keluarganya. Gitu ya. Intervensi bagaimana perawatannya, begitu. Gimana, Mbak? Itu apakah ada fase dia sadar 100% ya, Bu? Karena kalau dia lagi sadar, dia pengennya jadi imam di keluarganya kita. Ada. Oh, ada. Oh, okay. Tetapi memang begini, tergantung derajatnya, ya. Biasanya kalau skizofrenianya ringan, ya, halusinasinya itu munculnya frekuensinya nggak banyak, begitu, ya. Ada fase dia sadarnya, tetapi ya memang makanya ketika kita berbicara psikologi Islam, orang yang disebut majnun, ya, atau orang gila itu kan sebenarnya tidak dikenai hukuman, ya, kalau kita belajar psikologi Islam. Karena apa? Ya dia tidak bisa membedakan, tidak bisa mengontrol kapan halusinasi, kapan dia sadar, gitu. Jadi memangnya ini sudah qadarullah, begitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah mendampingi dia untuk berobat, ya, meminum obatnya dengan tepat, begitu, dengan tepat waktu. Karena memang sangat bergantung juga dia pada pengobatan medis. Begitu ya, Mbak? Baik, Ibu. Masya Allah. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan Mbak Hilda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, menarik sekali Bu. Soal tadi ada sempat dibahas tentang pada DSM-5 itu LGBT bukan lagi suatu kondisi atau patologi gitu Bu. Nah, kemudian saya agak sedikit penasaran. Kira-kira dalam kerangka membaca konteks gitu Bu ya, bagaimana kira-kira kita, karena saya tadi sempat baca beberapa penelitian ilmiah terkait LGBT sehingga dia tidak lagi disebut gangguan. Nah, kita sebagai psikolog, kita nanti mungkin akan praktik ya dengan praktik konseling secara Islami gitu. Nah, kita bagaimana memaknai data-data ilmiah itu yang menyatakan bahwa orientasi LGBT itu bukan gangguan gitu. Kemudian yang saya penasaran juga, mungkin nanti akan kita pelajari bagaimana caranya, tapi saya masih agak sedikit penasaran. Nah, kira-kira bagaimana Bu langkah-langkah bertahap untuk asesmen klinisnya kalau misalnya klien kita datang dengan kecemasan yang berkaitan dengan isu identitas ini. Nah, apakah kita fokus pada gejala dan fungsinya dulu, atau kita langsung pada konflik nilainya itu? Nah, bagaimana memprioritaskannya, Bu? Gitu. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Baik, pertanyaan yang menarik ya. Pertama adalah saya akan jawab dari segi praktis ya. Sayangnya teman-teman yang mengalami memiliki LGBT, dia pasti tidak mencari psikolog muslim. Itu adalah fakta, ya. Atau yang kedua, dia mendatangi psikolog muslim untuk menantang pendapat, ya. Maka kalau kita berbicara apakah LGBT ini bisa dibantu, dia mencari bantuannya bukan ke psikolog muslim. Tapi ada kalanya yang namanya LGBT tadi fitrahnya itu kan sebenarnya fitrah kita kan adalah lurus begitu. Ada hidayah yang datang yang menyebabkan dia ingin keluar misalkan dari rangkaian seperti itu ya. Dengan kesadaran dia mau mendiskusikan perihal identitasnya. Baru kita bisa membantu di situ. Ya, tapi pada prakteknya seperti itu, Mbak. Orang LGBT tidak mungkin misalkan datang ke psikolog-psikolog yang muslim, ya. Pasti dia datangnya ke psikolog-psikolog yang mendukung, yang nampaknya bisa mendukung identitasnya dia, ya. Lalu yang kedua, sebagai psikolog muslim, apakah kita boleh membatasi? Misalkan saya nggak mau nanganin LGBT, ya itu wajib dan itu preferensi kita dan itu sah-sah saja. Jadi biasanya kalau saya lebih memilih ketika diskusi masalah LGBT harus dilihat dulu. Yang pertama, identitasnya sudah melekat atau tidak. Ketika sudah melekat ya, dan dia nampaknya hanya menantang dalam arti hanya men-challenge idenya dia tentang identitasnya dia, maka lebih baik saya tidak menerima. Begitu. Ya.
karena pernah akhirnya tidak berujung, jadi perdebatan begitu. Lalu yang kedua, ketika dia datang, itu yang harus ditangani gimana? Dalam prinsip psikolog atau konselor profesional sebenarnya identitas, sara, ya suku, agama, ras, termasuk identitas seksualitasnya dia itu sebenarnya kita anggap netral. Kalau dalam kaidah profesional psikolog dan konselor, ya, maka yang difokuskan apa? Pada gejalanya, begitu. Apakah dia akhirnya merasa cemas, ya, yang kita tangani jadi bukan identitasnya. Yang kita tangani adalah gejala kecemasannya. Walaupun fakta yang menarik biasanya rasa kecemasan, ya, rasa depresi itu pasti ada kaitannya dengan komunitas LGBT-nya atau ada kaitannya dengan pasangannya. Tapi bagaimana sebagai psikolog muslim ketika memang tidak bisa menangani ya refer aja. Lakukan referral aja. Begitu. Itu kalau dari saya secara praktek pengalaman praktik. Begitu Mbak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, iya. Atau mau didiskusikan lagi? Iya, udah. Sementara itu udah cukup, Mbak. Terima Terima kasih. kasih. Sekarang Mbak Zulfa silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mau menanyakan, saya pernah dulu pernah cari tahu tentang DID. Nah, itu tuh sebenarnya seperti apa ya? Apakah memang benar ada orang yang bahkan bisa memiliki kepribadian sampai 5, 7, bahkan banyak seperti itu, dan dia kayak terlihat kayak nggak sadar gitu ketika menjadi kepribadiannya yang lain, atau sebenarnya seperti apa gitu, atau ada kaitannya dengan gangguan jin atau tidak gitu, seperti itu Bu. Terima kasih. Nah, oke. Pertanyaan yang bagus. Tapi di ID itu kita akan bahas di live session 3 ya. Kalau saya tidak salah ya di timelinenya. Tapi sebagai pengantar, di ID ini adalah dissociative identity disorder. Yang maksudnya adalah dia nggak ngerti sama identitas dia. Contoh gejalanya adalah ada kasus, tapi di luar negeri nenek-nenek ya. Dia kalau siang hari, dia akan pakai baju anak SMA. Karena dia berpikir identitas dia adalah anak SMA. Terus di malam hari dia akan ganti dengan pakaian rok tutu. Tahu rok tutu ya? Jadi rok tutu itu khasnya anak-anak ya. Karena dia merasa di dalam diri dia adalah anak-anak. Tapi nanti di pagi hari dia bisa menjadi seorang yang tampilannya profesional. Begitu, seperti pekerja kantoran. Ya, dan itu pada DID dia biasanya fasenya tidak sadar, ya. Jadi identitasnya dia tuh nggak tahu diri dia itu sebenarnya nenek-nenek. Nah, pada kajian DID di beberapa riset itu penanganannya memang ada yang disebut dengan faktor culture, ya. Jadi di beberapa negara penanganan DID itu memang dengan exorcism atau pengusiran jin, dan itu diterima saja oleh asosiasi psikolog begitu ya, karena memang di beberapa culture tidak bisa dipungkiri ya, ada beberapa yang namanya adalah kearifan lokal untuk penanganan kasus, dan itu memang diperbolehkan. Jadi memang di beberapa negara di ID itu salah satu penanganannya adalah dengan ruqyah atau pengisiran jin, begitu Mbak. Ya, jadi itu sebagai gambaran untuk di ID. Pengobatannya gimana? Pengobatannya ya sebenarnya di ID itu hampir kalau bisa dibilang berbeda sih sama skizofrenia, karena kalau skizofrenia dia tidak kehilangan identitas. Tetapi yang mirip dari keduanya adalah ketidaksadarannya itu. Maka penanganannya memang tidak sesimpel kita konseling. Konseling contohnya apa? Mengingatkan, kamu tuh nenek-nenek gitu ya. Nggak bisa dengan seperti itu ya. Perlu ada pharmacological approach juga dalam pengobatan di ID. Begitu Mbak? Sudah bisa diterima? Sudah bisa. Mau menambahkan boleh? Ya, silakan. Ini kalau di ID itu berarti maksudnya apakah ada disfungsional otak terkait dengan hal itu, atau bagaimana Bu? Nah, pada DID penyebabnya itu banyak ya, tapi kita harus menelusuri aksisnya tadi ya. Itu bisa sangat multifaktor. Yang pertama, ada faktor yang sering terjadi disebabkan karena penggunaan obat-obatan dan alkohol
ya. Yang kedua, ada faktor disfungsi otak karena kecelakaan. Itu bisa terjadi juga. Yang ketiga, karena adanya trauma. Ya, di beberapa gangguan kepribadian, prevalensi penyebab karena yang disebabkan karena trauma itu besar, termasuk dengan DID, ya. Beberapa kasus DID itu disebabkan kenapa bisa jadi DID? Karena di early childhood atau di awal-awal mula dia hidup ada kasus pelecehan, ya. Jadi kalau ditanya disebabkan oleh apa, DID itu multifaktor, begitu. Ya, jadi bisa disfungsi secara otak, bisa ada pengalaman trauma begitu, ya. Bisa juga karena penyalahgunaan obat sama alkohol yang berlebihan. Begitu ya, Mbak, itu kalau secara ininya ya, etiologinya. Iya, baik, terima kasih Bu penjelasannya. Sama-sama. Sekarang Mbak Christine silakan. Terima kasih Bu Wanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan sedikit sharing juga. Waktu bulan April lalu saya kan menjalankan kegiatan layanan masyarakat di daerah Bangka Belitung ya Bu ya. Jadi ada kebetulan saya melakukan kegiatan LM itu di satu sekolah dasar. Kemudian ada seorang ibu datang menemui saya. Dia pernah didiagnosa sebagai skizofrenia. Nah, cerita mendalam, kemudian dia bilang bahwa dia seringkali mengalami semacam bipolar karena ternyata dia ada keturunan ibunya dari Dayak dan bapaknya itu berasal dari keturunan Raden Patah Palembang. Sehingga dia sering merasakan ada dua kepribadian. Kadang dia bersifat seperti orang jahat dan kebetulan memang katanya dia dari keluarga menurut beliau dari keturunan orang pinter, kalau di daerah sana dibilangnya dukun seperti itu. Jadi ketika dia merasakan dia menjadi orang yang jahat, dia itu pernah melakukan mencekek anaknya, lehernya dia cekek, lantas dia sampai apa ya mengangkat badan anaknya dengan cara mencekek. Lalu suaminya dia pernah tendang sampai mental jauh. Menurut beliau itu karena keturunan dari pengaruh dari keturunan ibunya yang berasal dari suku Dayak itu, Bu. Nah, tapi ketika dia rajin beribadah, tiba-tiba dia menjadi orang lain, itu katanya itu dia berdasar karena keturunan dari pihak bapaknya yang berasal dari Raden Patah itu. Nah, menurut Ibu itu gangguan-gangguan seperti itu yang disebabkan oleh faktor keturunan tadi yang walahu alam keturunannya yang model seperti itu, ini diagnosisnya seperti apa ya Bu ya? Karena agak-agak apa weird, agak-agak aneh menurut saya yang saya sendiri orang awam yang nggak paham apa-apa dari pandangan seperti itu gitu, kesukuan seperti itu Bu, dan ilmu-ilmu yang berbau-bau ilmu hitam, ilmu putih seperti itu. Demikian Bu. Ya, ini menarik sekali ya. Yang pertama, Mbak, kita memang ketika berbicara ya gangguan kejiwaan dari segi perspektif Islam pun ada faktor yang namanya penguasaan jin. Ya, itu walaupun dibilang tidak ilmiah, tetapi memang itu terjadi di beberapa negara juga seperti yang saya ceritakan tadi ya. Jadi memang itu yang mengambil alih, itu bisa kemungkinan. Yang kedua, ini arahnya kemana gitu? Ke kepribadian gandaka atau ke skizofrenia itu butuh observasi yang mendalam. Yang pertama, yang membedakan dia ini DID dengan skizofrenia, kalau pada skizofrenia biasanya dia akan ada yang disebut dengan gejala halusinasi. Jadi seperti mendengar atau melihat sesuatu yang tidak terlihat. Begitu. Itu pada skizofrenia ya. Yang kedua, kalau pada DID, biasanya pada DID itu dia tuh tidak sadar ya, tidak mungkin menyebutkan dia ada keturunan begitu ya. Saya keturunan Raden Patah, makanya saya sedang beribadah begitu. Itu biasanya pada DID jarang sekali kemunculan itu. Jadi kemungkinan arahnya memang pada skizofrenia, tapi memang butuh observasi begitu. Tinggal melihat apakah memang ada halusinasinya. Ketika muncul ada halusinasi, ada delusionalnya, maka bisa dikategorikan pada skizofrenia. Tapi ada kalau dari cerita tadi ada yang namanya simptom grandiosity. Grandiosity itu adalah simptom kebesaran, ya.
kearoganan, keangkuhan yang menyebabkan dia merasa diri dia itu lebih apa? Lebih oke, lebih powerful ya daripada orang lain. Nah, ini memang sering muncul pada gejala bipolar. Jadi arah diagnosanya kemana? Ini butuh observasi yang mendalam, Mbak. Nggak bisa hanya ketemu sekali saja. Karena bisa saja yang ditemukan sama Mbak waktu pas dia berbicara itu lagi dalam kondisi dia manik bipolar. Atau bisa juga dia lagi dalam kondisi skizofrenia, begitu ya. Jadi memang perlu dilakukan observasi yang mendalam. Nah, pengobatannya seperti apa? Ini harus pengobatan farmakologi, begitu ya. Harus ada pengobatan untuk menurunkan agresivitasnya dia. Ya, terutama sudah muncul ya efeknya adalah kekerasan, begitu ke keluarganya dia ya. Maka tadi lagi-lagi yang perlu diintervensi justru keluarganya. Begitu, ya. Baik, Itu baik. kalau dari saya, Mbak, bisa diterima? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mbak Yusi, silakan. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Hmm. Saya ingin bertanya, Bu, tentang tadi yang nenek-nenek yang pagi-paginya bisa menjadi seorang profesional, kemudian siangnya jadi seperti anak SMA, lalu malamnya seperti anak-anak. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah membaca suatu tafsir yang menyatakan bahwa orang tua itu akan kembali bersifat kekanakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu termasuk psikopatologi atau memang sebagai salah satu siklus hidup yang normal? Begitu, Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Yusi. Jadi ada yang namanya payung klasifikasi ya. Nanti payung klasifikasi gejala gangguan jiwa. Ketika itu disebabkan oleh kepikunan, maka nama klasifikasinya berbeda dengan gangguan kepribadian. Rata-rata orang yang mengalami kepikunan memang akan kembali seperti yang di masa kecil ya, jadi seperti seolah-olah muda lagi begitu ya. Tetapi yang membedakan itu dengan DID adalah yang dia lakukan atau dia tampilkan adalah memang diri dia waktu masa muda atau waktu masa kecil. Kalau pada DID adalah identitas yang di luar dari diri dia. Begitu. Bisa difahami dulu nggak bedanya di mana? Ya. Bisa, Bu. Jadi kalau pada nenek-nenek yang saya ceritakan, itu dia tidak, bahkan itu dia bukan orang yang profesional ya. Kerjaan aslinya begitu ya. Tapi dia akhirnya menampilkan identitas seperti itu. Nah, ini maka kemungkinannya adalah lebih mengarah kepada DID. Tapi memang ketika kita berbicara pikun ya, pikun itu masuk ke dalam nanti abnormalitas, tetapi dalam payung yang sifatnya ini ya, yang sifatnya dia biologis begitu. Nanti itu kita akan bahas di live session kelima atau keempat yang terkait kepikunan, begitu Alzheimer ya, itu masuk ke gangguan psikopatologis. Begitu, Mbak. Bisa difahami? Bisa, Bu, jelas. Terima kasih. Ya, silakan, Mbak. Mbak Dewi Aprilia, silakan. Oh iya, baik. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan saya adalah begini, Ibu. Di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 286, insya Allah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau begitu, kenapa bisa sampai ada orang-orang yang mengalami depresi? Sedangkan depresi itu kan definisinya adalah sudah melebihi apa yang sanggup mereka jalani seperti itu ya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengenai definisi dari halusinasi, Ibu. Halusinasi ini apakah sesuatu hal yang benar-benar dia lihat secara mata dan itu mereka sendiri yang melihat, atau halusinasi itu berupa selintas pikiran yang ada di pikiran mereka dan menghijack pikiran mereka. Nah, definisi halusinasi itu seperti apa, Bu, yang tepat? Seperti itu. Terima kasih, Ibu.
Oke, ketika kita berbicara depresi, sayangnya depresi tidak hanya berbicara terkait beban ya. Dia ada berbicara juga fungsi-fungsi biologis yang memang berbeda begitu. Makanya ada orang yang lebih mudah untuk terkena stres yang berkepanjangan sehingga menyebabkan depresi, ada yang tidak. Nah, ketika kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'an ya simpel, berarti orang tersebut memang termasuk orang yang kurang tawakal kalau kita bisa katakan dalam kalau kita melakukan kajiannya dalam perspektif Islam begitu ya. Maka dari itu tadi di slide yang saya paparkan, ketika orang berobat ke psikolog muslim ya atau ke konselor muslim, perlu untuk akhirnya ditekankan ini adalah bagian dari ujian begitu. Tapi kenapa ada orang yang depresi? Ya berarti memang belum bisa melewati ujian yang diberikan begitu. Dan itu adalah bagian dari ujian ya. Lalu yang kedua adalah terkait halusinasi. Nah, halusinasi ini bukan hanya dari pikiran dia, tapi domainnya biasanya adalah mendengar apa yang tidak dia dengar, apa yang tidak nyata dia lihat. Contohnya pada halusinasi adalah lari-lari, tiba-tiba akan terdengar seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan memang melakukan observasi pada pasien dengan halusinasi, dia itu sering berkata, ada yang membisikkan saya suruh lari. Ada yang membisikkan saya suruh ngumpet. Ada yang bilang saya akan dibunuh. Jadi lebih dominannya adalah mendengar suara yang tidak benar begitu atau tidak bisa terlihat secara kasat mata. Begitu ya, Mbak? Kalau definisi halusinasinya difahami? Baik, ya. Terima kasih, Bu. Bisa dipahami. Sama. Ini saya rasa sudah mau menjelang maghrib ya, tetapi banyak pertanyaan yang belum saya jawab. Apakah ada yang bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar? Ini ketua kelasnya Nanti kemarin ada Mbak siapa ya? narahubung, Bu. Ada narahubung insya Allah, Bu, nanti yang akan Oke, melakukan. saya merasa Sama berhutang. PPT-nya, Bu. Gimana, Bu, Iya, PPT-nya siap. apakah Nah, bisa? nanti Alhamdulillah, terima kasih. biasanya di kelas sebelumnya saya akan memberikan drive ya. Google Drive isinya nanti ada materi, ada jurnal untuk suplementary ya, termasuk ada buku-buku nanti yang bisa dibaca ya. Tapi saya mohon ini selama sesi ya, saya merasa pertanyaan itu adalah hutang. Jadi minta tolong nanti kepada ketua kelas untuk mencoba merangkum pertanyaannya. Nanti insya Allah akan saya jawab via ketua kelas ya pertanyaannya tersebut. Begitu ya. Minta tolong ya Mbak sama tadi Mbak siapa ya? Mas Yunus dan Mbak siapa tadi ya yang psikologi abnormal tuh? Lupa saya. Teh Ari, tapi Teh Arinya Oh ya. sedang kerja. Jadi insya Allah kami timnya, insya Allah nanti kami akan bantu insya Allah. Ya, minta tolong ya. Karena saya Insya merasa Allah. berhutang sekali begitu ya. Baik, saya cukupkan sudah melebihi waktu. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti pekan kedua kita sudah mulai masuk live session kedua, sudah mulai masuk ke nomenklatur ya atau pengklasifikasian gangguan abnormalitas. Juga akan membahas nanti lebih banyak etiologi ya. Kenapa bisa ada DID misalkan, kenapa bisa ada skizofrenia begitu. Ya. Dari saya cukupkan. Terima kasih kehadirannya. Saya mohon maaf ketika ada perkataan yang tidak berkenan ya atau tidak puas dalam menjawab pertanyaan yang mahasiswa sekalian lakukan atau ungkapkan. Terima kasih kehadirannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Wa naqallama bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima Amin. kasih kehadirannya Jazakumullah semua. khairan. Saya selesaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.